Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia yang saya banggakan, pada hari ini tentunya kita berjumpa kembali dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu bagaimana merancang sebuah konsep monolog tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya tentunya sebagai seorang guru kita diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Safri Ramli SPD MPD, asal sekolah SMP Negeri 19 Bulukumba, calon guru penggerak asal Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu adalah demonstrasi kontekstual tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk memahami secara saksama tentang pengambilan keputusan dalam pembelajaran, ada 4 pertanyaan yang tersedia di kegiatan demonstrasi kontekstual ini yang mengharapkan kita mampu memberikan sebuah konsep monolog tentang bagaimana pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar Anda. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi awal tentang program guru penggerak, mulai dari pemahaman pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang mengarahkan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid, peran dan nilai guru penggerak, visi murid impian, dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan dan bimbingan teknis tentang penyusunan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang harus didahului dengan pemetaan kesiapan belajar murid, minat, bakat, dan potensi murid, dan profil belajar murid, sehingga kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Termasuk bagaimana kita dituntut untuk membuat rancangan pembelajaran yang mampu menghasilkan karya maupun video pembelajaran yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan kepada guru dan murid dalam hal penerapan budaya positif di sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dan lingkungan sekolah. 4. Melakukan perubahan model dan strategi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran digital dalam melakukan proses pengembangan kompetensi guru yang akan membawa perubahan bagi siswa dalam peningkatan kualitas peserta didik pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang searah dengan pengembangan budaya lokal. Yang kelima, yaitu melakukan pemetaan pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang diperhadapkan pada permasalahan pembelajaran yang mengharuskan guru mampu melakukan perannya sebagai konselor, mentor, dan coach dalam rangka menyelesaikan permasalahan guru dan murid berdasarkan kebutuhannya, sehingga mampu keluar dari permasalahannya demi untuk peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, sehingga tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang membawa perubahan dalam diri guru maupun peserta didik. Yang keenam, kemampuan melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang menggunakan paradigma dalam pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan rujukan moral, yakni ketika kita diperhadapkan pada situasi benar lawan benar atau benar lawan salah, serta menggunakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, sekaligus melakukan ketepatan dalam pengambilan dan pengujian dalam pengambilan keputusan yang benar. Kita diperhadapkan pada situasi yang sulit dengan menggunakan 9 langkah dalam pengujian kebenaran dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua,
apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan awal tentang permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru dan murid sebagai acuan awal dan dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi untuk penerapan konsep dalam pengambilan keputusan pembelajaran yang berpihak pada kepentingan guru dan siswa. 3. Melakukan pelatihan dan praktek cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan lewat simulasi dari beberapa kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, baik dilema etika yang dihadapi guru maupun murid dalam paradigma pengambilan keputusan benar lawan benar ketika diperhadapkan pada situasi yang sulit. Kemudian keempat, melakukan penerapan pengambilan keputusan mulai dari diri sendiri ketika menemukan kasus yang terjadi dalam pengambilan dilema etika yang mengarah pada keputusan yang sulit lewat paradigma pengambilan keputusan, yaitu pada situasi yang terjadi dalam lingkungan sekolah lewat 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian keputusan yang tepat dan benar sehingga keputusan berpihak pada orang banyak sehingga tidak ada yang dirugikan. 5. Melakukan evaluasi setiap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Mulai hari ini, besok, minggu depan, dan seterusnya. Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siswa maupun interaksi dengan rekan kerja, orang tua peserta didik, dan saat melaksanakan kegiatan masyarakat. Di samping itu, penerapan langkah yang efektif yang saya lakukan sekarang ini adalah pada saat proses pembelajaran di kelas dengan bersama guru yang sudah paham terhadap pengambilan keputusan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan diupayakan penerapan pembelajaran dilakukan secara totalitas pada saat tahun pelajaran baru di semester ganjil. Semua kegiatan yang kami laksanakan kami susun dalam bentuk time schedule dan matris kegiatan dalam bentuk program yang dilaksanakan di sekolah sebagai aktivitas dalam memperbaiki dan merubah model pembelajaran serta pengambilan keputusan yang punya nilai manfaat dan moral terhadap guru dan siswa dalam lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Selanjutnya kita masuki pertanyaan yang keempat. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apa langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang pertama yaitu adalah kepala sekolah sebagai tempat berkonsultasi, berkoordinasi dan memberikan masukan terkait kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, Wakasek sebagai tempat berkonsultasi, berkoordinasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kebijakan dari kepala sekolah sebelum menentukan pengambilan keputusan. 3. Guru dan tenaga kependidikan, yaitu guru adalah mitra kerja atau teman sejabat, tempat sharing pengetahuan dan sharing pengalaman atau experience dalam pembelajaran serta berdiskusi tentang kejadian atau kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah dalam situasi tertentu. 4. Peserta didik, yaitu objek atau sasaran yang digunakan sebagai instrumen dalam pembelajaran yang dihadapkan pada satu permasalahan yang butuh penyelesaian lewat pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 5. Orang tua siswa, yaitu pihak yang membantu guru dalam melakukan investigasi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Kemudian 6. Masyarakat. Masyarakat adalah mitra uji publik dari setiap pengambilan keputusan, dari setiap program atau kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yang akan menjadi rekan
saya untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang menyangkut penyelesaian masalah dalam rangka pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran, yaitu salah satu rekan guru di sekolah Wakasek Kesiswaan. Dalam hal ini terkait yang akan menanyakan serta mendiskusikan tentang penyelesaian permasalahan siswa yang beragam dalam pembelajaran yang bisa dijadikan masukan dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral yang memerlukan analisis dalam pembelajaran untuk rujukan pengambilan keputusan pada situasi yang sulit. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang kami banggakan, saya kira demikian petugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan diharapkan kepada kita segala sesuatu yang kita selesaikan dan kita mampu pecahkan dijadikan sebagai pelajaran baik secara etika maupun pelajaran secara moral tentang bagaimana penentuan keputusan yang berpihak kepada orang banyak dan tidak merugikan orang lain. Saya kira demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.